Halo semuanya, jumpa lagi di channel Movie Move. Semoga kalian semua yang nonton video ini selalu dalam keadaan sehat cuy. Kali ini kita akan membahas film yang disutradarai oleh Lee Sang-yong dan dirilis pada bulan Juni 2023 yang berjudul The Roundup No Way Out. Film ini merupakan keluaran ketiga setelah The Outlaws dan The Roundup yang udah duluan rilis pada tahun 2017 dan 2022 lalu. The Roundup No Way Out menceritakan tentang kepolisian Korea yang berusaha membongkar jaringan narkoba berjenis hyper. Dalam aksinya, pihak kepolisian Korea menemukan beberapa masalah yang ternyata jaringan narkoba tersebut sangat besar sekali, dan para kepolisian Korea itu harus berhadapan tidak hanya dengan jaringan narkoba yang ada di Korea, melainkan juga jaringan narkoba yang berasal dari Jepang dan melibatkan para Yakuza. Pokoknya nih film lumayan seru lah cuy. Nggak usah lama-lama, langsung aja ke pembahasan filmnya. Pada awal film diperlihatkan seseorang bernama Joe bersama dengan si Tomo dan beberapa kroconya yang lagi transaksi narkoba berjenis hyper di sebuah dermaga. Di dermaga itu mereka berhasil nangkap seorang polisi yang berusaha menyelidiki jaringan narkoba. Joe yang pada saat itu baru datang ke dermaga langsung ngebunuh polisi itu karena tahu kalau polisi itu lagi memantau aksi mereka. Polisi itu kemudian dibuang ke laut buat ngilangin jejak mereka. Scene beralih memperlihatkan perkelahian pengendara mobil dengan beberapa preman yang bikin jalanan sampai macet dan berantakan. Mereka terus aja berantem, bahkan berani ngelawan petugas keamanan yang berusaha ngelerai mereka. Sampai akhirnya muncullah si Ma, yaitu detektif kepolisian yang berbadan gempal yang tingkahnya tuh kocak cuy, tapi punya tinju yang keras banget. Mematikan lah pokoknya bogemnya si detektif Ma ini. Dia berusaha buat ngelerai keributan itu. Tapi preman-preman yang lagi ribut itu malah kayak ngeremehin dan nantangin dia. Akhirnya terpaksa lah si detektif Ma ngelawan preman-preman itu pakai tinju andalannya. Dalam hitungan menit preman-preman itu dibuat KO dan akhirnya diringkus pihak kepolisian karena bikin keributan cuy. Lalu si detektif Ma lanjut berangkat ke kantor. Pas udah sampai di kantor kepolisian, si detektif Ma malah kena omel atasannya karena dia selalu pakai kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Tapi dia tetap ngejawab dengan konyol ocehan atasannya itu, kayak orang gak peduli gitulah. Saat itu juga mereka dapat laporan tentang kematian seorang wanita di sebuah hotel dan mereka langsung menuju ke TKP untuk identifikasi. Awalnya wanita yang bernama Suni itu diduga bunuh diri dengan cara loncat dari lantai 8. Namun hasil otopsi menunjukkan bahwa si Suni itu meninggal akibat mengonsumsi narkoba berjenis hyper, lalu ia dilemparkan oleh seseorang dari lantai 8. Gak banyak mikir, detektif Ma lalu memulai penyelidikan. Detektif Ma ditemani oleh detektif Kim langsung menuju ke sebuah klub tempat terakhir wanita itu terlihat. Dengan bantuan temannya, kedua detektif ini pun berhasil masuk ke dalam klub dengan aman. Dan beneran aja, di dalam klub itu mereka menemukan orang-orang yang lagi transaksi narkoba hyper. Detektif Ma mulai meringkus satu persatu pengedar dan dia juga menghajar para pengedar yang ngelawan. Kemudian ia langsung menemui si pemilik klub dan meminta pihak kepolisian untuk mengamankan beberapa dari mereka. Di tempat lainnya, Joe kembali melakukan transaksi narkoba hyper dengan seorang bandar besar dari Tiongkok. Joe menawarkan harga yang lebih murah daripada jika mereka membeli langsung dari Jepang. Dia menawarkan narkoba hyper seberat 20 kilo dengan harga 3 juta won atau sekitar 400 miliaran gitulah cuy. Kembali ke kantor detektif, pimpinan klub bernama Chul yang berhasil mereka ringkus lagi diinterogasi sama si detektif Ma. Di awal interogasi dia tetap berkata bahwa nggak tahu apa-apa. Sampai akhirnya detektif Ma nyuruh rekan-rekannya buat bersih-bersih kantor. Padahal alasan mereka bersih-bersih itu karena mau nutup CCTV cuy. Dan mereka bisa ngehajar pimpinan klub itu biar buka mulut. Kocak parah lah kelakuannya mereka nih. Setelah dipukulin, Chul si pimpinan klub pun ketakutan dan akhirnya dia mau buka mulut. Gambar sementara yang didapat adalah pengedar narkoba, yaitu seseorang yang datang seminggu sekali untuk mengedarkan narkoba hyper di klubnya si Chul. Dan dia juga diketahui sebagai pemasok narkoba hyper di klub lain yang terletak di Gangnam dan Icon. Gak kebanyakan mikir, detektif Ma dan timnya pun membagi tim menjadi dua untuk menyelidiki kedua tempat tersebut. Detektif Ma dan detektif Kim dapat informasi bahwa orang yang mereka cari itu bernama Hiroshi dan merupakan seorang Yakuza dari Jepang.
Sementara tim lainnya yang ada di Icon berhasil mengamankan si Hiroshi itu bersama seorang pecandu lain, dan ditemukan narkoba hyper kurang lebih seberat 20 kilo. Namun sayangnya saat sedang dalam perjalanan kembali ke kantor, mobil para detektif itu ditabrak dan diserang oleh sekelompok orang, lalu kemudian mereka mengambil semua narkoba itu dan membunuh si Hiroshi. Ternyata yang nabrak, nyerang, dan ngambil narkoba hyper itu adalah si Joe dan anak buahnya cuy. Joe kemudian mendatangi markasnya Tomo dan menghajar anak buah Tomo karena narkoba hyper 20 kilo itu hampir hilang karena ulah mereka. Tomo mengatakan kalau narkoba itu adalah hasil curian dari bandar besar di Jepang dan merupakan yakuza yang lumayan ditakuti. Tapi Joe nggak peduli, karena mau bagaimanapun juga, kesepakatan udah dibuat dan dia tetap harus membawakan narkoba hyper 20 kilo itu kepada bandar besar Tiongkok. Keesokan harinya, para detektif yang ditabrak mobilnya sama si Joe lagi dirawat di rumah sakit, dan detektif Ma bersama rekannya menjenguk mereka di sana. Sementara Tomo, yaitu rekan bisnisnya si Joe, menemui seseorang bernama Yong untuk ditugaskan membungkus 20 kilo narkoba hyper yang udah berceceran. Sedangkan di rumah sakit, detektif Ma yang lagi menjenguk rekannya mulai bertanya tentang beberapa hal yang menimpa mereka. Gak lama kemudian, tim polisi dari departemen lain datang dan nunjukin sebuah foto pistol. Mereka mengatakan menemukan pistol itu di dalam rumah atau apartemennya si Hiroshi. Pistol itu ternyata milik pimpinan kepolisian yang udah lama menghilang. Pimpinan kepolisian yang dimaksud adalah polisi yang dibunuh si Joe di awal film cuy. Untuk mendapatkan informasi lainnya, Detektif Ma dan Detektif Kim menemui seseorang detektif dari departemen lain yang juga ditugaskan dalam kasus yang sama. Ternyata orang yang mereka temui itu adalah si Joe. Pantesan aja kasus pengedaran narkoba hyper nggak pernah terungkap, karena ya Joe yang bertugas untuk menyelidiki kasus itu ternyata adalah otak dari semuanya. Maling teriak maling lah istilahnya. Pertemuan mereka ternyata nggak berakhir baik cuy. Bahkan Detektif Ma mulai merasakan keanehan dari si Joe. Si Joe ini kayak nggak mau membagi informasi apapun terkait pimpinan kepolisian yang udah lama menghilang ataupun keterlibatan yakuza dalam pengedaran narkoba hyper. Dengan tampang sangarnya yang sedikit kocak, Detektif Ma memberikan kartu namanya kepada si Joe dan meminta si Joe untuk menghubunginya kalau ada informasi terbaru. Tapi blow on-nya, si Detektif Ma malah salah ngasih kartu nama, karena yang dia kasih malah kartu nama alamat restoran Cina cuy. Detektif Ma kemudian mendatangi showroom mobil bekas untuk mencari seseorang bernama Corong. Tanpa sengaja mereka malah bertemu di jalan. Si Corong lalu keluar dari mobil dan memaki Detektif Ma karena mobilnya menghalangi. Corong terus-terusan ngebacot dan malah nantangin berantem Detektif Ma. Gak banyak cincong, si Corong langsung pingsan karena satu pukulan Detektif Ma. 야, 너 그러다 혼난다. Mereka kemudian membawanya ke kantor untuk diinterogasi. Ternyata si Corong tidak hanya menjalankan bisnis jual beli mobil bekas. Dia juga menjalankan sebuah klub bernama Cyber Club. Dia kemudian memberitahu tentang penjualan narkoba dan yang menjual itu bernama Tomo, yang datang ke klubnya setiap akhir pekan. Sementara itu di Jepang, pimpinan Yakuza yang bernama sebut saja Kakek Sugiono mulai curiga narkoba hyper miliknya dicuri oleh si Tomo. Dia kemudian mengutus Ricky, si pembunuh bayaran paling top katanya, untuk mencari Tomo dan narkoba hyper miliknya. Kemudian scene berganti memperlihatkan si Joe yang lagi menemui bandar besar dari Tiongkok yang akan membeli narkoba hyper 20 kilo itu. Tapi Joe lagi-lagi gagal membawanya karena si Tomo udah kabur duluan membawa narkoba hyper itu akibat ketakutan diburu sama si Ricky. Bandar dari Tiongkok itu mulai kesel sama si Joe karena nggak sesuai sama perjanjian awal. Sementara itu, Ricky beserta rombongannya udah sampai di kantornya si Tomo dan ngebabat habis semua anggota Tomo, tapi dia tetap nggak menemukan si Tomo. Kembali ke Detektif Ma, dia dan rekan-rekannya mendatangi Cyber Club untuk mencari orang-orang Jepang yang ngedarin hyper. Detektif Ma mencoba bertanya baik-baik, tapi mereka malah ngelawan. Nggak banyak omong, dengan pukulan mautnya, si Detektif Ma langsung ngebuat mereka jadi perkedel cuy.
나와. Kemudian Detektif Ma dapat info dari orang-orang yang dihajarnya kalau Tomo berada di sebuah apartemen. Detektif Ma lalu menuju ke apartemen itu, tapi sayangnya si Tomo udah lebih dulu ditangkap si Ricky. Untung aja mereka berpapasan di parkiran mobil dan langsung menghalangi mobil yang membawa si Tomo. Kemudian di parkiran mobil itu mereka ribut sama anak buahnya si Ricky. Tapi sayangnya Ricky nabrak Detektif Ma dari belakang pakai mobil dan mereka berhasil kabur membawa Tomo. Detektif Ma berniat ngejar mereka, tapi apesnya mobilnya malah mogok, nggak mau diajak kerja sama cuy. Kemudian Ricky membawa Tomo ke sebuah dermaga. Di sana dia dihajar habis-habisan dan dipaksa buat ngasih tahu di mana narkoba hyper yang disimpannya. Tapi Tomo tetap aja nggak mau ngasih tahu dan akhirnya dibunuhlah si Tomo oleh si Ricky. Mengetahui kalau si Tomo udah tewas, Detektif Ma dan kawan-kawan mulai bergerak buat nangkepin semua pelaku dan para pengedar narkoba. Dengan petunjuk dari seseorang yang mereka tangkap di klub, yang mana orang itu merupakan pekerja di bagian pengemasan narkoba hyper, Detektif Ma mulai mengatur strategi penangkapan. Sementara itu, Joe dan komplotannya mendatangi seseorang yang merupakan anak buahnya si Tomo yang udah berkhianat. Di saat yang sama, Detektif Ma mulai mencari ke beberapa tempat untuk mencari para pengedar, namun belum mendapatkan hasil. Saat itu juga dia dapat kabar tentang penemuan sebuah mayat di lautan yang ternyata itu adalah kapten polisi yang dibunuh di awal film cuy. Pada malam harinya, salah satu anak buahnya Joe mendatangi kantornya si Tomo buat nyari narkoba hyper 20 kilo itu. Tapi sialnya, Ricky dan komplotannya juga datang yang akhirnya ngebuat anak buahnya si Joe terbunuh. Joe mulai pusing karena narkoba hyper 20 kilo itu belum ketemu juga. Sementara bandar dari Tiongkok yang akan membeli udah ngancem-ngancem terus karena mereka ngerasa dibohongin. Karena udah pusing parah, akhirnya si Joe pun mendatangi bandar besar Tiongkok itu dan terpaksa dia harus membunuh orang-orang bandar besar Tiongkok tersebut. Sementara itu, Detektif Ma berniat pergi ke kantornya si Joe karena dia mulai curiga akibat mendengar seorang polisi yang merupakan anak buahnya Joe tewas di kantornya Tomo. Tapi lagi-lagi dia gagal bertemu sama si Joe. Kemudian, Detektif Ma lanjut menyelidiki sebuah kantor perusahaan kapal pesiar yang udah tutup. Dan ternyata di sana dia bertemu sama beberapa anak buahnya si Ricky. Tanpa basa-basi, Detektif Ma langsung menghajar semua anak buahnya si Ricky sampai tepar cuy. Detektif Ma mulai menginterogasi anak buahnya si Ricky, sampai akhirnya dia menemukan sebuah kapal yang mencurigakan. Dan bener aja, ternyata di kapal itu terdapat ruangan yang dijadikan tempat produksi narkoba hyper cuy. Detektif Ma dan kawan-kawan terus mencari narkoba hyper 20 kilo itu yang pada akhirnya mereka menemukannya di dalam laut. Ditenggelamin pakai tali jangkar gitu cuy. Pada malam harinya, si Joe udah ngatur rencana buat nyerang si Ricky. Saat mereka mau beraksi, Joe dapat telepon dari seseorang yang ternyata itu adalah si maklar mobil corong yang disuruh oleh Detektif Ma buat ngejebak si Joe dan mengatakan bahwa narkoba hyper 20 kilo itu ada di tangan dia dan ngajak Joe buat ketemuan di suatu tempat. Kemudian dengan akal liciknya, Joe nggak jadi nyerang si Ricky, tapi malah ngajak kerjasama. Selanjutnya mereka mulai bergerak buat ketemuan di sebuah gedung kosong. Tapi sayang, rencana Detektif Ma nggak berjalan mulus. Di gedung kosong itu dia malah ketemu sama si Ricky dan komplotannya, hingga terjadilah baku hantam di sana. Sementara narkoba hyper yang dibawa si maklar mobil corong berhasil direbut si Joe. Setelah membuat Detektif Ma terpojok, si Ricky ngerasa kesel karena dia juga ditipu sama si Joe. Lalu dia ngebawa pergi Detektif Ma ke markasnya. Sesampainya di markas, Ricky lanjut mukulin Detektif Ma. Untung aja, Detektif Ma ini orang yang tahan pukul dan malah nyerang balik anak buahnya si Ricky sampai cuma tersisa si Ricky doang. Ricky pakai samurai andalannya dan Detektif Ma dengan tinju andalannya, mereka berduel yang tentu saja dimenangkan oleh si Detektif Ma.
Setelah selesai baku hantam sama si Ricky dan komplotannya, Detektif Ma langsung lanjut nyamperin si Joe di kantornya. Saat itu Joe udah siap-siap mau kabur, untung aja berhasil ditahan tuh sama Detektif Ma. Di situ Joe dan Detektif Ma mulai saling cekcok, kemudian baku hantamlah mereka berdua, sampai akhirnya si Joe kena satu pukulan keras yang ngebuat si Joe ini kepental jauh banget dan KO tanpa perlawanan lagi cuy. 너는 묵비권을 행사할 수 있고 Dan akhirnya sindikat narkoba berjenis hyper yang ada di Korea itu berhasil diungkap dan para pelakunya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Sekian itu tadi pembahasan film The Roundup No Way Out. Ini filmnya lumayan seru cuy, rekomen lah buat ditonton.